teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan tak lupa pula kita layangkan solawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang begitu gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Tak lupa pula kita ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, Bapak Dr. Sudi Prayitno MSc, dan teman-teman yang selalu berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada video ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang model pembelajaran inquiry learning. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Dike Arinur Mantika dengan NIM E1R021128 sebagai moderator dan sekaligus sebagai pemateri ketiga. Dan perkenalkan juga rekan-rekan saya, yang pertama Susilawati Halimatus Sadiah dengan NIM E1R021108 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Ashirofani Bisal Sabila dengan NIM E1R021121 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Atia Awalia Salim dengan NIM E1R021122 sebagai pemateri terakhir. Untuk submateri yang kita bahas pada video ini, yang pertama ada definisi model pembelajaran inquiry learning, yang kedua ada langkah-langkah model pembelajaran inquiry learning, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry learning, yang keempat ada simulasi langkah-langkah model pembelajaran inquiry learning, dan yang terakhir kesimpulannya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya tentang pengertian atau definisi dari model pembelajaran inquiry learning. Jadi di sini yang pertama, menurut Harry Zuckerman tahun 1999, metode inquiry adalah cara penyampaian mata pelajaran yang banyak melibatkan siswa dalam proses mental dalam rangka penemuannya. Jadi di sini dalam metode inquiry ini dalam proses mental itu melibatkan banyak siswa. Selanjutnya yang kedua, menurut Dakir, ya ini pada tahun 1989, pada metode inquiry adalah metode mengajar yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri pemecah permasalahan atas dasar pemikiran dan pengamatannya. Jadi siswa itu diberi kesempatan untuk menemukan pemecah masalah dalam penemuannya. Terus yang ketiga itu menurut Saiful Bahri, Jamariyah dan Aswan Zain, yaitu pada tahun 1996, menyatakan bahwa pendekatan inquiry adalah belajar mencari dan menemukakan sendiri. Dalam pendekatan sistem pembelajaran ini, guru menyajikan bahan pembelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi peserta didik diberi peluang untuk menemukan sendiri dengan teknik pendekatan pemecahan masalah. Jadi dalam menyajikan bahan pelajaran itu, guru tidak menyampaikan menyampaikan penyelesaiannya, tetapi siswa
setengah-setengahnya. Jadi siswa itu diberikan kesempatan untuk mencari masalah-masalah, penyelesaian masalah itu sendiri. Terus jadi dalam tiga pengertian itu, jadi metode inquiry ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa metode inquiry ini adalah mengajar yang menekankan pengalaman belajar dan mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip sendiri. Jadi dalam proses ini cara mengajar menekankan pengalaman mengajar dan mendorong siswa untuk menemukan konsep dan prinsip-prinsip itu sendiri. Jadi gitu. Jadi strategi pembelajaran model inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis, analisis untuk mencari dan menemukan sendiri bahan ajar tersebut. Jadi sekian. Terus kemudian strategi pembelajaran inquiry ini juga strategi pembelajaran yang berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke dunia, manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Jadi kita dari sejak lahir itu manusia itu sejak lahir itu sudah mendapatkan dorongan untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan itu. Ya, baik. Mungkin sekian dari saya untuk penyampaian pengertian dari metode pendekatan inquiry learning. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengertian. Saya juga dalam tahap belajar. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama yaitu orientasi. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting, di mana pada tahapan ini guru dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan untuk belajar. Pada tahapan ini juga, guru dapat memberitahu siswa mengenai materi apa yang akan dipelajari, apa tujuan yang akan dicapai, serta mempersiapkan siswa untuk mulai menggunakan model pembelajaran inquiry ini. Selanjutnya yang kedua yaitu merumuskan masalah. Pada tahapan ini, siswa diarahkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan. Masalah dapat disajikan dengan cara yang menarik, seperti demonstrasi yang unik, ataupun dalam bentuk teka-teki, sehingga siswanya itu merasa tertantang untuk mencari tahu apa yang terjadi dan merumuskannya dalam suatu pernyataan ataupun pertanyaan yang kelak harus dijawab oleh dirinya sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Pada tahapan ini, siswa dilatih untuk membuat suatu hipotesis atau jawaban sementara dari masalah yang telah disaksikannya. Hipotesis belum tentu benar, sehingga doronglah anak-anak untuk tidak takut dalam mengemukakan hipotesisnya. Guru juga dapat membantu siswa membuat hipotesis dengan memberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya mengarah pada hipotesis siswa. Selanjutnya yang keempat yaitu mengumpulkan data. Pada tahapan ini, siswa melakukan aktivitas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuatnya. Dalam pembelajaran inquiry, tahapan ini merupakan suatu proses yang sangat penting untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa, karena pada tahapan ini siswa dilatih untuk menggunakan seluruh potensi berpikir yang dimilikinya. Selanjutnya yang kelima yaitu menguji hipotesis. Langkah ini merupakan langkah yang latih kemampuan rasional siswa, di mana hipotesis yang telah dibuat kemudian diuji dengan cara dibandingkan dengan data yang ada, lalu kemudian ditunjukkan. Pada tahapan ini juga dilatih sikap jujur dan percaya diri pada siswa, sehingga siswa dapat menguji hipotesis yang berdasarkan data dan fakta. Selanjutnya yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Pada langkah ini, siswa dituntut untuk mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sehingga dapat mencapai kesimpulan yang akurat.
Mungkin cukup dari saya, sekian. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran inquiry learning. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu model pembelajaran inquiry learning ini merupakan strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga dianggap lebih bermakna. Yang kedua, model pembelajaran inquiry learning ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu model pembelajaran inquiry learning ini mendorong siswa untuk melakukan proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman mereka masing-masing ya. Yang keempat yaitu model pembelajaran inquiry learning ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan atau keterampilan yang berada di atas rata-rata. Untuk kekurangan dari model pembelajaran inquiry learning ini, yang pertama, model pembelajaran inquiry learning ini sulit sekali mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, model pembelajaran inquiry learning ini sulit sekali merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran inquiry learning ini implementasinya itu membutuhkan jangka waktu yang lama, sehingga di sini guru mengalami kesulitan dalam melakukan atau menerapkan model pembelajaran inquiry learning ini. Dan yang terakhir, keberhasilan siswa itu ditentukan bagaimana sih kemampuan siswa itu dalam dalam belajar, dalam proses belajar mengajar, sehingga di sini guru juga mengalami kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran inquiry learning ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu simulasi langkah-langkah model pembelajaran inquiry learning yang akan diterapkan pada kelas yang beranggotakan 24-32 siswa. Jadi kita misalkan di suatu kelas itu beranggotakan 24 siswa, jadi nantinya model pembelajaran ini bisa kita bagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing kelompok nantinya akan beranggotakan 4 siswa. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan, yang pertama yaitu orientasi masalah. Jadi guru nanti akan memberikan video, gambar, atau artikel yang nantinya akan dicerna oleh siswa tersebut. Misalnya materi yang diambil oleh guru adalah tentang bangun ruang. Jadi nanti guru menampilkan video atau memberikan gambar ataupun artikel tentang bangun ruang. Langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Jadi dari video tersebut ataupun dari gambar tersebut, siswa menuliskan apa saja sih yang bisa didapat dari video tersebut, apa yang dimaksud dengan bangun ruang, apa saja yang contoh-contoh bangun ruang, dan rumusan masalah ini bisa dilaksanakan secara berkelompok maupun mandiri. Langkah selanjutnya itu menyusun hipotesis. Nah, hipotesis ini jawaban sementara yang didapat oleh siswa tersebut. Jadi misalnya jawaban sementara dalam materi bangun ruang, siswa itu memberikan jawaban bahwa bangun ruang itu contohnya ada balok, kubus, limas, dan lainnya. Langkah selanjutnya adalah eksplorasi. Jadi mengumpulkan data. Jadi di sini siswa akan mengumpulkan data sesuai materi yang didapat. Jadi siswa seluas-luasnya mencari data tentang materi bangun ruang. Jadi apa aja sih bangun ruang itu? Apa sih pengertian bangun ruang? Apa aja sih bagian-bagian bangun ruang? Apa aja sih contoh-contoh bangun ruang? Jadi itu dikumpulkan datanya. Langkah selanjutnya itu menguji hipotesis. Jadi jawaban sementara kita yang tadi itu kita uji apakah itu benar atau enggak sesuai dengan data yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi hipotesis itu kita lihat dia benar atau enggak sesuai data-data yang sebelumnya kita telah dapatkan tentang materi yang kita sedang bahas. Yang tadinya misalnya kita membahas tentang materi bangun ruang. Jadi benar nggak sih hipotesis yang tadi kita sudah dapatkan berdasarkan data-data yang sudah kita susun sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini kita bisa menampilkan sebuah PowerPoint, jadi di situ kita menuliskan apa saja sih
pengertian bangun tulang itu apa saja sih contoh-contohnya, berapa sih banyak rusuknya, berapa sih banyak sisinya. Contohnya balok memiliki 6 sisi, kubus juga memiliki 6 sisi, kubus mempunyai 12 rusuk, dan lainnya. Dan setelah kita buat kesimpulan tersebut, berdasarkan data-data yang sebelumnya kita sudah dapatkan, PowerPoint tersebut atau materi tersebut kita akan sampaikan di depan siswa, di depan teman-teman, di depan siswa, di depan guru, dan dapat disampaikan menggunakan PowerPoint. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terakhir yaitu kesimpulan dari model pembelajaran inquiry learning. Nah, jadi berdasarkan 3 pendapat ahli yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran inquiry learning ini adalah cara mengajar yang menekankan pada pengalaman mengajar dan mendorong siswa untuk menemukan sendiri dan mencari sendiri tentang konsep dan prinsip mereka sendiri. Jadi, strategi pembelajaran inquiry learning ini adalah kegiatan pembelajaran atau rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri apa yang dipertanyakan tadi atau masalah apa yang sedang mereka hadapi. Jadi proses berpikir yang dilakukan di sini adalah dengan cara tanya jawab antara guru dengan siswa. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami dari kelompok 3. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kami ucapkan, dan kami dari kelompok 3 juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video kami sampai akhir, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami punya pesan nih buat teman-teman semua, kegagalan itu bukanlah di saat orang itu jatuh, tetapi kegagalan itu di saat orang itu menolak untuk bangkit. Nah, saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.